Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dan sahabat PLGM, alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali masih di program konsultasi langgam. Insya Allah hari ini kita akan bersama-sama menyimak bacaan peserta konsultasi, yaitu sahabat PLGM yang sudah menyetorkan irama bayatinya, karena hari ini adalah hari Senin, maka materinya adalah irama bayati. Baik, kita awali dari ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan ta'awud dan basmalah Allah Subhanahu wa taala melindungi serta memberkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita simak peserta yang sudah menyetorkan. Yang pertama adalah Pak Ferry dari Sumatera Utara, menyetorkan surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 26. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Aminatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laysa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا
حسابهم Ya, terima kasih Pak Ferry dari Sumatera Utara. Ya, ini sudah cukup lengkap ya, karena ada nada acak ada acak nada, kemudian ada kombinasi ya, ada kombinasinya. Ini sudah cukup lengkap ya, tinggal gerakannya ditambahin lagi lah, gerakan supaya nggak terdengar supaya nggak terdengar monoton gitu ya. Jadi gerakan di tengahnya itu perlu ditambahin lagi ya. Jadi misalnya hal ataka haditsul ghasyiyah ya. Tapi memang ini pemilihan suratnya juga cukup cukup sulit ya. Kalau untuk al-ghasyiyah kita pakai irama bayati, itu memang untuk digerakkan agak nggak bisa banyak gerak gitu, karena ujungnya banyak yang pendek gitu ya gitu. Tapi nggak apa-apa, memang irama 7 irama ini bisa diterapkan ke surat apa saja gitu. Tapi kalau untuk irama bayati, coba pemilihan suratnya cari surat-surat yang memang ujungnya banyak panjangnya gitu. Meskipun bisa, tapi nggak akan maksimal gitu ya, nggak akan maksimal untuk gerakan iramanya gitu ya. Itu saja Pak Ferry ya, Pak Ferry dari Sumatera Utara. Ya itu pilihan. Jadi maksudnya kalau semakin ayatnya banyak panjang, itu biasanya irama bayati akan lebih enak gitu. Tapi kalau memang pengen di surat al-ghasyiyah, ya nggak apa-apa, cuman ya efeknya tadi, jadi nggak bisa banyak gerak gitu ya, karena memang ayatnya pendek-pendek. Ya itu saja Pak Ferry, terima kasih. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan, sudah semakin banyak kemajuan ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bu Ati dari Batam, Kepulauan Riau. Latihan bayati episode 3 acak nada surat Al-Fatihah, Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ya, ayat 1 dan 2, kemudian Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5. Saya coba menerapkannya. Oh ya, diterapkan ke Al-Bayyinah ya. Pak Ustadz, mohon maaf, gimana ya untuk mengubah bacaan Al-Quran saya yang berjeda supaya tidak terjeda? Mohon maaf Pak Ustadz. Berjeda, mungkin kemarin ada koreksi berjeda ya Bu ya. Nanti kita dengarkan dulu saja, baru nanti bisa dijawab pertanyaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة وذلك دين القيمة. Ya, terima kasih Ibu Ati. Jadi ternyata pas saya amati yang terjeda itu huruf-huruf sin, huruf shad gitu Bu ya. Kalau yang lain nggak terjeda, jadi ini permasalahan di makhraj. Ya, coba Ibu bisa berlatih makhrijul huruf. Ya, mungkin paling mudah sih bisa cari di YouTube lah. Atau kalau memang ada ustadz yang bisa ngebenerin bacaan Al-Quran, silakan Ibu bisa belajar di sana. Ya, terutama pengucapan huruf sin, shad ya. Itu seperti ada T-nya Bu gitu. Ini banyak kemungkinan. Ya. Bisa jadi karena letaknya Ibu belum pas, letak lidahnya ya, kemudian cara menghembuskannya, cara memunculkan sofirnya ya. Jadi sofir yang desisnya itu bis, jadi kayak ngunci gitu Bu ya. Sin sama shadnya itu kayak ngunci, dan nguncinya itu pakai tak gitu ya. Jadi kayak bismillah, harusnya dilepasin. Bismillahirrahmanirrahim. Terus hak juga sama tadi, seperti terkunci gitu ya. Nah, itu huruf-huruf hamz namanya Bu. Jadi huruf hamz itu udaranya harus terdengar. Bismillah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemungkinan pertama mungkin Ibu salah letak
salah letak pada makhraj. Kemungkinan kedua, bisa jadi ada kelainan dalam arti, ya, kelainan dalam arti ya, entah itu masalah giginya, ya, ada masalah gitu ya di gigi atau di apa. Soalnya kalau sudah masalah kayak gitu, ya itu masuknya ke darurat gitu ya, bukan darurat, udzur ya, udzur. Ya, udzur itu jadi ya dimaklumi gitu, karena memang ada permasalahan pada apa namanya ya, anggota mulut kita gitu ya, gitu, sehingga pengucapan kurang maksimal. Soalnya saya ada peserta yang belajar makhraj nggak bisa ngucapin huruf-huruf seperti dha gitu kan, jadi nggak maksimal gitu. Pas saya tanya, kenapa ini kok sulit? Coba Pak, ininya tempel ke gigi, ternyata giginya sudah nggak ada, ya. Nah itu, kalau itu berarti udah masalah udzur. Ada lagi yang ngucapin huruf dhad, saya coba dengerin gitu ya, dengerin, bahkan lucunya itu pas saya deketin itu pesertanya nggak mau apa namanya nggak mau menunjukkan gitu. Jadi apa namanya, kalau bahasa Jawanya melengos lah, apa ya, nggak mau memperlihatkan, malu katanya. Pas saya coba Pak, lidahnya dikesampingin gitu kan, nah ternyata permasalahannya lidahnya itu bukan huruf dhad ya, jadi yang lidahnya ke atas gitulah, ro kalau nggak salah ya, aur itu kan harus ke atas. Ini bunyinya aneh gitu kan. Pas saya coba, Pak, coba lidahnya tuh dinaikkan ke atas. Nah, baru beliau bilang, lidah saya tuh nggak bisa ke atas Ustaz gitu, hanya bisa ke depan, ke samping bisa, tapi kalau ke atas tuh nggak bisa. Nah bisa jadi seperti itu. Jadi silakan ibu bisa belajar makhraj. Kalau saya yakin karena belum paham di makhraj aja, ya. Soalnya apa namanya, untuk huruf-huruf yang lain terdengar jelas gitu ya. Jadi mungkin belum paham di letaknya, sehingga ada masalah di bunyinya, seperti ngunci gitu ya. Bismillah, ya. Asti, jadi seperti si, isi, sti, seperti sti gitu ya. Kedengarannya seperti itu Ibu. Ya, itu aja Bu Ati ya. Kalau untuk irama nggak ada masalah. Irama bagus, suara bagus. Ya, terusin aja episodenya. Nggak ada koreksi lah untuk irama. Ya, gitu Bu ya. Terima kasih Ibu sudah menyetorkan bacaannya. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Baik, kemudian kita lanjutkan ke Pak Gion dari Jakarta. Wah, ini surat Al-Maidah ya. Bayat episode penggabungan nada, surat Al-Maidah ayat 1. Ya, kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Terima kasih Pak Gion dari Jakarta.
iramanya semakin banyak kemajuan Pak ya. Jadi semakin semakin tertata rapi, dan penggabungan nadanya juga sudah berani menerapkan di surat yang lain. Hanya masukannya di bacaan Pak. Di bacaan tadi bismillahnya itu terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya 2 rakaat. Bapak tadi bacanya lebih. Kemudian di surat Al-Maidahnya juga kalau kejelasan cukup bagus ya. Hanya tadi di panjang pendek. Panjang pendeknya tadi ada yang kepanjangan. Kemudian gunahnya ya. Uhillat lakum bahimatul. Nah itu ditahan ya. Uhillat lakum bahimatul ya. Kemudian hurum itu pendek Pak. Bapak tadi baca hurum, harusnya pendek. Hurum ya. Gitu. Kalau dari segi irama nggak ada masalah dan sudah betul ya. Penggabungan nada itu memang seperti itu. Terima kasih Pak Gion dari Jakarta. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Kita berlanjut. Assalamualaikum Ustaz. Nama Najwa Ayatul Husna. Asal Gerobokan Jawa Tengah itu yang kemarin ya yang saya tanya. Soalnya suaranya seperti anak-anak, ternyata benar. Surat Al-Fatihah penerapan surat At-Tin, Al-Duha, Al-Falaq, Al-Mujadalah ayat 1 dan 2. Ustadz maaf, Najwa Ayatul Husna itu masih umur 9 tahun, baru kelas 4 SD. Jadi ini sama ya umurnya dengan Anissa kalau nggak salah. Ya, 9 tahun, kelas 4 SD, ya, sudah bisa baca Al-Quran. Ini luar biasa. Apalagi zaman sekarang itu anak-anak TK saja sudah mulai pada bisa baca Al-Quran gitu. Anak umur 4 tahun, 3 tahun sudah bisa baca Quran. Ini luar biasa ya. Tapi ada juga yang anak umur 60 tahun baru belajar, yang nggak masalah. Cuman ya kadang terbata-bata gitu. Kalau untuk awal belajar itu terbata-bata. Kalau belajarnya mulai umur 60 tahun ya terbata-batanya umur 60 tahun. Bukan masalah, Ustadz saya malu udah tua gini kok baca masih terbata-bata aja ya. Bukan masalah tua dan mudanya, tapi memulainya. Kalau memulainya dari kecil ya terbata-batanya waktu kecil. Nah sekarang itu umur 4 tahun saja itu sudah nggak terbata-bata, itu banyak. Ya luar biasa. Kalau saya dulu baru lancar baca Quran itu mungkin baru kelas 5 SD mungkin. Ya mungkin seumuran lah sama siapa tadi, Najwa Ayatul Husna. Kita simak bersama-sama surat At-Tin, Al-Duha, Al-Falaq, Al-Mujadalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور صدق الله العظيم. Ya, terima kasih Najwa. Nah, ini sudah mulai terbentuk ya, pola iramanya sudah mulai terbentuk karena ujungnya sudah mulai dapet gitu. Kalau kemarin masih suka lari-lari ujungnya. Nah, ini tinggal tengahnya gerakannya. Ya, tapi untuk anak seumur ini sudah luar biasa. Ya. Karena memang perubahan suara tuh kalau saya amati itu ada kaitannya dengan umur. Jadi kalau kita semakin dewasa itu biasanya terbentuk suaranya itu semakin terbentuk kalau mau latihan gitu ya. Jadi yang penting ibunya nih terus pacu ya, terus semangati putrinya untuk belajar. Belajarnya dari mana ya? Seperti sekarang ini termasuk belajar, kemudian bisa sering mendengarkan ya. Jadi ibu cari koleksi-koleksi murotal yang bagus ya. Kalau untuk anak-anak ya carikan yang anak-anak gitu ya, carikan yang anak-anak. Atau mungkin kalaupun gak anak-anak, yang perempuan itu biasanya suaranya sama sampai dewasa pun akan seperti itu, gak ada puber ya, untuk suaranya gak ada perubahan. Kalau laki-laki kan dulunya suaranya kecil tuh, nanti makin bertambah umur itu nanti suaranya berubah menjadi suara dewasa ya gitu.
Ya, jadi itu banyakin murotalnya Syekh Muhammad Toha Junaid kalau saran saya, banyakin perdengarkan gitu. Biasanya kalau sudah ada kesenangan itu nanti akan seneng dengerin dan banyak perubahan gitu ya. Jadi harus ada qori yang diidolakan oleh putri ibu ya, oleh Najwa ini gitu. Itu insya Allah nanti akan terbentuk gitu, semakin terbentuk, gerakannya akan semakin terbawa gitu ya. Itu saja Bu, terus aja dipacu, terus aja disemangati untuk setoran nanti ikut episode berikutnya sambil diperdengarkan murotal-murotal lain. Ya, terima kasih Najwa ya yang sudah menyetorkan bacaannya. Ditunggu setoran pekan depan. Kita lanjutkan ke Pak Fajari dari Yogyakarta, episode 14 Al-Ghosyah, Muhammad Toha Junaid. Atau jangan-jangan tadi Pak Ferry juga ngikutin Syekh Muhammad Toha Junaid ya Al-Ghosyahnya. Tapi kita dengerin, kalau sama berarti ya mungkin ada yang diikutin. Kalau memang ngikutin ini Ibu Najwa Ayatul Husna, itu ibunya ya. Terima kasih Ibu ya. Ya, pesan saya tadi Ibu terus semangati saja. Terus carikan koleksi, nanti insya Allah makin lama makin berubah kok gitu. Biasanya akan mengikuti yang diidolakan gitu ya. Seperti saya dulu, orang tua saya itu seneng koleksi kaset-kaset ngaji ya, karena zaman dulu yang populer itu Mujawad ya, koleksi Ustadz Muammar Z.A, Ustadzah Maria Ulfa gitu kan, yang koleksinya, karena dulu belum banyak kaset-kaset murotal gitu. Terus ya qori-qori nasional lah, seperti Kiai Haji Nanang Qasim, terus siapa, Mu'arif Abbas ya, banyak lah. Itu dulu kan pakai kaset gitu ya, dibeliin kaset, jadi saya dengerin, saya berusaha ngikutin. Yang penting seneng dulu anaknya, nanti akan menemukan yang paling cocok untuk dirinya gitu. Wah, saya seneng ini gitu biasanya ya gitu. Ya, kita lanjut Pak Fajari dari Yogyakarta, kita simak. Kalau memang menirukan ditulis aja ya gitu, supaya supaya tahu gitu, oh ini sedang menirukan qori ini gitu, supaya tambahan ilmu juga buat saya. Ya, kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmin wa la yughni min ju', wujuhun yawma idzin na'imah, lisa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariku masfufah, wa yarabiyu mabthutha. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ila samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sudihat,
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Ya, terima kasih Pak Fajari dari Yogyakarta ya, yang sudah mencoba menirukan Syekh Muhammad Toha Junaid. Suratnya surat Al-Ghasyiyah ya, surat Al-Ghasyiyah. Saya memang belum pernah dengar ya Muhammad Toha Junaid sampai ya juz 30 sampai full juga belum pernah dengar. Memang jarang dengerin ya sebenarnya, tapi kalau dari ciri khas ini sudah dapat ciri khas Syekh Muhammad Toha Junaid ya, dan saya percayalah Pak Fajari ini termasuk yang apa namanya, bisa dikatakan jago menirukan gitu ya, jago menirukan qori-qori gitu ya, mungkin karena rajin ya. Tapi sekilas saya coba dengar saya Muhammad Toha Junaid ya, Al-Ghasyiyah. Ya, kurang lebih memang begitu ya. Ya, terima kasih Pak Fajari. Kalau untuk iramanya nggak ada masalah ya, hanya bacaan di makhraj huruf za-nya tadi masih ke ya ya. Itu mungkin karena sudah kebiasaan, tapi coba dirubah untuk za-nya jangan seperti ya. Terima kasih Pak Fajari, ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Nanti insya Allah saya coba cek lagi untuk Al-Ghasyiyah ini dengan Syekh Muhammad Toha Junaid, karena kalau menirukan Syekh tentu saya harus ngecek sejauh mana apa namanya, kesesuaian iramanya dan nadanya. Baik, kita lanjutkan. Ibu Mimin dari Bandung menirukan Syekh Misyari surat Al-Mulk ayat 12 sampai 21. Ya, kita simak ya. Pesertanya cukup banyak malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur.
وإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Ya. Terima kasih Bu Mimin sudah menyetorkan, menirukan semi syari ya. Kalau saya simak tadi ya sekitar 80% lah kemiripan nadanya ya. Kalau suaranya ya saya nggak ngebahas suaranya, tapi nadanya. Karena yang kita ikuti adalah irama dan nadanya, itu sudah 80% dapat gitu ya. Kalau pesan saya upayakan jangan terlalu pelan ya. Bukan pelan ya, tapi pengucapan hurufnya itu seperti ditarik-tarik gitu. Nah ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya. Jangan innal ladzina ya, gitu. Ya. Coba saya putar sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi setiap satu harokatnya itu seperti tertarik, Bu. Artinya bismillah, beda ya. Gitu ya. Jadi itu. Ya, jadi nanti nambah harokat itu Bu kalau ditarik-tarik gitu ya. Jadi gini, bukan masalah tempo ini mah. Kalau masalah tempo misalnya a'udzu billahi minasyaitonir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu tempo lebih pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tempo lebih cepat. Kalau ibu bukan masalah itunya, tapi masalah huruf yang satu harokatnya agak ketarik. Ya. A'udzu billah. A'udzu billah. Itu sudah nambah tuh. Bismillah. Nah, itunya
dilatih Bu, supaya yang satu harokat benar-benar satu harokat. Jangan bismillah. Nah, bismillahir, ya. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu jadi hir. Itu panjang hi-nya. Hir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nir, ya. Itu. Jadi yang satu harokat jangan ditarik-tarik, ya. Jadi kesannya seperti ya seperti lambat, padahal bukan lambat, tapi tadi yang satu harokatnya coba dilatih supaya benar-benar satu harokat. Ya, ini banyak yang baca seperti ini dan gak menyadari. Ya, terutama kadang-kadang korek-korek mujawad. Ya, korek-korek mujawad dalam tanda kutip ya, yang memang kurang memperhatikan bacaan. Jadi masalahnya bukan masalah mujawad atau murotal, tapi kepekaan kita terhadap ilmu tajwid, ya. Mujawad pun kalau memang memperhatikan tajwid ya bagus juga gitu, bukan salah ya gitu. Jadi ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang penting terdengar enak gitu kan. Jadi nggak memperhatikan tajwid. Nah itu sudah panjang tuh bi-nya. Bismillah, harusnya Bismillah. Ini bacanya Bismillahir. Itu sudah panjang-panjang itu yang satu harokat. Itu harus hati-hati. Ya, gitu. Terima kasih Bu Mimin. Kalau untuk iramanya sudah bagus ya. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Coba latihan ya, dilatih yang satu harokat, diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yakhshawna rabbahum bilghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dan seterusnya. Ya, ini tentu ketika saya mengoreksi satu orang bukan berarti benar-benar satu orang itu wah nggak kayak saya, jangan sampai begitu. Tapi ketika ada orang yang sedang dikoreksi, kita harus jadikan pelajaran untuk diri kita, gitu ya. Terima kasih Bu Mimin, ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Kita langsung ke Malaysia nih, dari Bandung langsung ke Malaysia. Pak Fikri, surat Al-Ghafir, jangan pakai al Pak ya. Ghafir itu kalau nggak salah surat Ghafir aja. Kalau mau pakai al, ada persamaan dari surat Ghafir itu surat Al-Mu'min, kalau nggak salah. Ya, jadi nama surat itu ada yang pakai al, ada yang enggak. Seperti Yasin itu bukan Al-Yasin. Ya, seperti surat Toha itu bukan Al-Toha. Ya, gitu. Ada yang pakai al, ada yang enggak. Siap untuk latihan Ustadz, kata Bu Mimin. Ya, itu Bu ya, mudah-mudahan semakin baik ke depannya. Apalagi kemarin bilang katanya suka disuruh ngaji di acara, mulai disuruh ngaji di acara-acara. Artinya bacaan Ibu sudah mulai didengarkan oleh orang, sudah dipercaya orang untuk mengaji. Jadi kualitasnya terus ditingkatkan. Pak Fikri, surat Ghafir ya, gitu. Surat Ghafir. Kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad.
وقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Ya, terima kasih Pak Fikri. Perkembangannya semakin bagus. Ya, sudah mengalir ya, semakin enak didengerin. Ya, jadi didengerin itu sudah semakin ada penjiwaannya gitu ya. Semakin luwes gitu Pak ya. Kalau iramanya ini sudah rapih gitu, maksud saya rapih, sudah tertata gitu ya. Jadi ini sudah masuk semua, ini seluruh episode ya gitu. Alhamdulillah. Cuman saya terganggu huruf dotnya Pak. Huruf dot itu rokhawah Pak ya, bukan syiddah. Jadi aldu, jadi mengalir. Aldu'afa, aldu, bukan aldu, jangan terlalu padat gitu. Ya bukan jangan terlalu padat, memang nggak boleh padat, karena yang padat suaranya itu syiddah, kebalikan dari rokhawah. Sementara dot itu rokhawah gitu. Terima kasih Pak Fikri sudah membacakan surat Ghafir ya, bukan Al-Ghafir. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Alhamdulillah Pak Fikri ini luar biasa ya, istiqomah. Ya, kita berlanjut ke adik kita An-Nisa ya. Episode 5 Al-Mujadalah ayat 5 sampai 6, kemudian An-Naba ayat 1 sampai 12. An-Nisa. Kenal kan sama An-Nisa? Insya Allah kenal semua, karena Muhammad Toha Junaidnya PLKM ini ya. Nada tinggi dan rendah. Kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina 'adzabun
يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Luar biasa, Masya Allah ya, semakin merdu saja nih suara An-Nisa ya. Yang kedua itu ngikutin Syekh Misyari, tapi tetap saja saya dengernya tuh Muhammad Toha Junaid ya. Masya Allah. Betul ya, betul, saya dari awal sudah bilang ini Muhammad Toha Junaidnya PLGM ya, Muhammad Toha Junaidnya apa program ini ya. Duh, Masya Allah, betul ya, sampai disebut suara merdu dari surga itu ya, memang karena memang didengerin tuh nikmat gitu ya. Jadi kayak yang masih kurang gitu, kalau bisa mah yang panjang gitu ya, kalau denger suara bagus tuh ya. Ya ini anugerah gitu, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur ya, An-Nisa bersyukur karena suara indahnya dipakai untuk baca Quran, ditakdirkan oleh Allah untuk baca Quran gitu. Banyak orang yang punya suara indah tapi nggak diberi takdir untuk baca Quran ya. Nanti tilawah di surga ya, Masya Allah. Bagus ya, diteruskan saja episodenya. Nggak ada koreksi ya. Kalau masalah nafas sih nanti akan berkembang. Ini juga sudah mulai bisa ngatur nafas ya, sudah bisa mulai tertata nafasnya gitu ya. Terima kasih An-Nisa ya, mudah-mudahan istiqomah terus ya, terus setoran, karena saya yakin bukan hanya ya saya yang menikmati suaranya gitu ya, tapi saya yakin teman-teman yang lain ya itu juga sama menikmati gitu ya, kemudian terinspirasi. Pasti ada keinginan supaya anak cucunya ada yang seperti itu gitu suaranya. Luar biasa ya. Ditunggu setoran berikutnya, wajib setoran ya. Kita lanjut ke Ibu Nur Aida. Assalamualaikum Ibu Nur Aida, ini juga luar biasa ya. Pamulang ya Bu, sudah hafal ya. Tangerang Selatan episode 4 Bayati penggabungan nada surat Al-Fatihah dan Al-Mujadalah ayat 3-4. Mau tanya Ustadz, pernafasan perut itu apakah tetap ada penyimpanan nafas di dada? Jadi apakah tetap disimpan di perut dan juga di dada? Terima kasih Ustadz. Ada yang nyamannya nafas dada gitu. Tapi kalau pengen tahu nafas perut ya di perut disimpannya. Yang menentukan itu penekanan di diafragmanya Ibu ya gitu. Jadi bukan masalah letak nafasnya, tapi penekanan di diafragma itu yang perlu kita latih. Mau nafasnya disimpan di dua-duanya juga bisa saja. Yang penting pas ketika bersuara itu otot diafragma itu berkontraksi ya, dia saya sambil baca nih, Pak Syahdian hafal itu nggak wajib, yang wajib itu setoran. Ada-ada aja nih ya, ya wajib.
Ya bagus semua lah, hafalan juga bagus Pak ya. Ya kalau di sini wajib setoran ya, karena ya seneng saja gitu ya. Tadi sampai mana tadi? Ya diafragma ya. Diafragmanya nekan gitu ya. Wah ternyata waktunya sudah dikit lagi, mudah-mudahan keburu ya. Jadi mohon maaf Bu, nggak bisa jelasin sampai detail ya. Kita simak saja langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. صدق الله العظيم. Ya, ini suara empuk ya, halimpu suaranya. Luar biasa Bu Nur Aida. Terima kasih Bu ya. Ini sudah bagus, tinggal lanjutin aja episodenya. Ya sudah nggak ada koreksi untuk irama, suara juga bagus. Paling untuk kasrohnya jangan ke hidung. Ke hidung jadi kedengarannya kurang i gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Upayakan sampai terdengar i benar-benar ya. Soalnya kalau ke hidung jadi agak sedikit. Ya itu saja. Kalau yang lainnya sudah bagus. Ditunggu setoran berikutnya Ibu pekan depan. Dina Auliyatil Wahyuni surat Al-Fatihah. Ini baru ini ya. Dina Auliyatil Wahyuni, nggak tahu dari mana ya. Kita simak saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Ya, segitu saja ya. Terima kasih Bu Dina Auliatil Wahyuni. Tadi yang ditampilkan di surat Al-Fatihah itu iramanya awalnya hampir kayak nahawan, terus kesininya jadi bayati asli bukan bayati kurdi. Nah, yang surat Ar-Rahmannya ini pakai mujawad ya. Gitu. Jadi coba Ibu dengerin dulu flash disknya ya, flash disk PLGM, nanti dipelajari, diikuti aja ya. Gitu supaya tidak keluar jalur, karena kalau mujawad kita belum buka kelas mujawad ya. Gitu. Jadi ini mungkin menyetorkan yang beliau hafal. Tapi yang bagus ini di warna suara. Warna suaranya bagus ya. Warna suara itu apa ya, warnanya saja. Warna suaranya sudah bagus lah. Saya suka warna suaranya ini. Bahkan tadi pas pertama bunyi itu, ini enak nih warna suaranya. Maka coba dipelajari flash disknya ya. Mulai dari episode 1, episode 2 ya. Mengikuti flash disknya saja. Ya, silakan ditunggu setoran pekan depan ya. Jadi jangan menyetorkan mujawad lagi gitu ya. Ini mujawad karena kita bukan kelas mujawad ya, gitu. Ya, itu saja pemirsa dan sahabat PLGM. Alhamdulillah akhirnya selesai juga ya. Dan peserta yang ikutan sudah semakin banyak. Bagi yang mau bergabung silakan bisa hubungi admin ya, bisa DM ke ke Instagram ini, dipegang oleh admin semuanya juga ya, gitu. Tapi insya Allah nanti akan direspon oleh admin dan akan digabungkan ke grup dengan cara dapatkan dulu flash disknya. Terima kasih yang sudah ikut bergabung, yang sudah ikut ikut bergabung, ikut komentar. Terima kasih nih Pak Syahdians dari awal tadi rajin ya. Ditunggu gabung setorannya ya. Ya, ikut gabung Pak ya. Ini Bapak atau Ibu ya? Syahdians kayaknya Bapak ya. Silakan bisa gabung ikut setoran bersama kami ya. Dan tadi ada yang dari Uzbekistan ya. Banyaklah tadi ya. Selamat bergabung, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini komentarnya lucu-lucu nih Pak Syahdians. Gak wajib hafalan katanya, yang penting wajib setoran. Rupa-rupa aja nih. Mana tadi yang cukup panjang tadi ya. Mohon maaf nggak direspon semuanya ya, karena waktunya sudah habis. Sampai jumpa hari Jumat ya. Irama Nahawan jangan lupa disetorkan. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua dari segala hal yang tidak kita inginkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memanjangkan amal ibadah kita ya.
memperbaiki amal ibadah kita, ya. Karena kalau amal ibadah itu ahsanu amala. Jadi yang paling bagus amalnya, bukan yang paling lama, bukan yang paling banyak, tapi dihitung, yang dilihatnya adalah ahsanu amala, yang paling bagus amalnya, yaitu amal yang ikhlas kita mengamalkannya, insya Allah nilainya tinggi gitu, ya. Banyak kalau nggak ikhlas juga percuma, ya. Lebih baik banyak tapi ikhlas daripada banyak tapi nggak ikhlas, apalagi sedikit tapi nggak ikhlas, ya. Ya, itu saja. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.